Assalamualaikum guys, ini lanjutan cerita yang berjudul Desa Penumbuhan. Jika berkenan tolong di subrek, like dan share ya guys. Di malam kelahiran Johan, Sargi dan Laraswati menghilang begitu saja. Semua warga sudah mencoba untuk mencari ke berbagai tempat. Semua dusun tetangga sudah mereka datangi, namun orang Tujipa Johan menghilang bak ditelan bumi. Hasim Darmoto sudah memutuskan untuk mencari keberadaan anak dan menantunya sampai ketemu. Malam ini Hasim bermaksud untuk membicarakan tentang rencana kepergiannya besok pagi pada istri dan mertuanya. Istriku, besok pagi aku akan mendatangi dusun-dusun tetangga untuk mencari keberadaan Laras dan Sargi, ucap Hasim kepada istrinya. Kamu yakin menemukan mereka di sana, Kang? Sebenarnya aku tidak yakin. Tapi setidaknya kita sudah mencobanya. Aku juga akan meminta bantuan pada kepala dusun di sana agar turut membantu kita untuk mencari keberadaan Laras dan Sargi. Baiklah kalau begitu. Doaku menyertaimu, Kang. Semoga kamu bisa menemukan mereka. Kasihan Johandra, ucap Sarla menatap sendu pada bayi mungil yang terlelap di atas ranjang di hadapannya. Iya, mungkin aku akan pergi untuk beberapa hari. Kau tak usah khawatir, ayah dan ibu akan menjagamu dan cucu kita selama aku pergi. Hari ini Hasim sudah siap untuk berangkat. Dia akan menyusuri dusun-dusun sebelah meskipun tidak yakin anak menantunya akan berada di dusun tersebut. Sebelum berangkat Hasim mengantar Sarla dan Johan ke rumah mertuanya. Selama aku pergi, kau akan tinggal bersama ayah dan ibu. Tunggu aku kembali. Hasim mencium Ken Ing sang istri lalu mencium pipi bayi mungil dalam gendongan sang istrinya. Setelah itu Hasim mendekat pada ayah dan ibu mertuanya. Aku titip istri dan cucuku pada ayah dan ibu. Aku harus menemukan kedua orang tua Johan. Pergilah nak, temukan cucuku. Tidak usah khawatirkan Sarla dan Johan. Kami asyik menjaganya, ucap Sundari pada menantunya itu. Hasim pun berangkat setelah mencium tangan ayah dan ibu mertuanya. Seminggu sudah Hasim meninggalkan dusun penumbuhan. Beberapa dusun yang sempat disinggahinya tidak menemukan keberadaan orang yang dicarinya. Warga berjanji akan ikut mencari informasi tentang pasangan suami istri itu. Saat ini Hasim sedang berada di dusun makmur. Dia duduk di sebuah warung kopi untuk melepas penat dan lapar. Hasim memesan secangkir kopi dan menyantap beberapa gorengan di sana tersebut. Hasim menghentikan gerakan tangannya yang hendak memasukkan makanan ke dalam mulutnya, lalu mempertajam pendengarannya. Iya, semenjak kedatangannya sudah 3 orang anak-anak meninggal secara mendadak. Mereka meninggal tanpa sakit. Ucapan seorang pria yang juga sedang minum di warung tersebut mencuri perhatian Hasim. Sepertinya salah satu warganya menganut ilmu hitam. Sebaiknya segera diusir saja, timpal pria yang duduk di sebelah pria tadi. Hasim yang penasaran memutuskan untuk menghampiri keempat pria tersebut. Maaf, tadi saya dengar ada yang bilang ada anak-anak yang meninggal secara mendadak. Apa benar itu? Ucap Hasim pada keempat pria tersebut. Kamu siapa? Saya seperti baru melihatmu di sini, ucap seorang pria parubaya dengan tatapan curiga. Saya hanya singgah sebentar untuk mengganjal perut di sini. Saya sedang mencari putri dan menantu saya yang menghilang secara tiba-tiba 2 minggu yang lalu. Saya dari dusun penumbuhan. Kami turut prihatin dengan kejadian yang menimpaku keluargamu, ucap pria parubaya itu. Oh ya, kejadian yang tadi Bapak ceritakan, apa saya tidak salah dengar? Ucap Hasim mengulang pertanyaannya yang tadi belum mendapatkan jawaban. Iya, kamu tidak salah dengar. 2 bulan yang lalu warga dusun Sundang kedatangan warga baru. Seorang pria
Pria tersebut kira-kira seusia denganmu. Dalam 1 minggu ini sudah 3 oisin anak-anak meninggal secara mendadak. Tanpa demam atau sakit. Warga merasa curiga padanya. Entah seruan dari mana Hasim seakan diminta untuk datang ke dusun itu. Kalau beloh daya tahu. Kemana arah menuju dusun itu, Pak? Ke arah selatan. Tidak jauh dari dusun ini. Saya permisi, Pak. Pamit Hasim pada pria tersebut. Setelah mendengar cerita dari pria parubaya tersebut, Hasim segera meninggalkan dusun makmur menuju dusun Sundang. Tak lupa Hasim selalu berdoa untuk bisa menemukan keberadaan anak dan menantunya. Dalam kurun waktu sekitar 3 jam berjalan kaki, Hasim sudah memasuki kawasan dusun Sundang. Permisi Bu, apa benar ini dusun Sundang? Tanya Hasim pada warga yang berpapasan dengannya. Iya benar. Ini dusun Sundang. Kalau boleh tahu, di mana rumah kepala dusun di sini Bu? Saya Hasim dari dusun Penumbuhan. Hasim memperkenalkan diri pada wanita tua di hadapannya. Kesini untuk mencari anak dan menantu saya yang menghilang secara tiba-tiba. Di malam sesudah melahirkan cucu pertama saya. Hasim menceritakan semua pada kepala dusun itu. Sudah beberapa dusun yang saya singgahi. Namun tidak mendapatkan kabar berita tentang putri dan menantu saya. Saya turut prihatin dengan kejadian yang menimpa keluargamu. Jika saya mendapatkan kabar berita tentang putri dan menantumu, saya akan mengirim berita itu padamu. Sekarang kampung kami juga dalam masalah yang rumit. Anak-anak meninggal secara mendadak tanpa demam atau sakit. Warga menduga ada yang menganut ilmu hitam di kampung ini. Dan warga mencurigai warga baru di dusun ini. Siapa nama warga baru itu, Pak? Tanya Hasim pada kepala dusun itu. Namanya Dirimu. Katanya dia hidup sebatang kara. Dia baru datang 2 bulan yang lalu ke sini. Fasurim. Jika dia baru datang 2 bulan terakhir di kampung ini, lalu di mana dia selama ini? Hasim bertanya-tanya dalam hati. Namanya Fasurim. Katanya dia hidup sebatang kara. Dia baru datang 2 bulan yang lalu ke sini. Fasurim. Jika dia baru datang 2 bulan terakhir di kampung ini, lalu di mana dia selama ini? Hasim bertanya-tanya dalam hati. Saat Hasim sedang sibuk dengan pikirannya sendiri, dia dikejutkan oleh suara riuh para warga yang berteriak-teriak. Usir! Ayo kita usir manusia laknat itu! Ayo kita bakar saja beserta rumahnya rumah! Suara para warga penuh amarah semakin mendekat ke arah rumah kepala dusun. Melihat para warganya sedang dikuasai oleh emosi, Sarman selaku kepala dusun di desa ini mencoba menenangkan warganya. Tenang. Harap tenang semuanya. Katakan apa yang membuat kalian sampai emosi seperti ini. Sarman bertanya pada warganya. Anak Sujoko sudah meninggal barusan ini. Secara mendadak. Kita tidak boleh diam saja, bisa habis keturunan kita. Ucap salah satu warga penuh emosi. Kita bicarakan masalah ini secara baik-baik. Dengan kepala dingin. Jangan biarkan emosi menguasai diri kita. Sampai kapan kita akan diam saja kepala dusun? Sampai anak-anak di susun ini habis jadi tumbal pemuja setan ini. Mereka bergegas menuju rumah warga baru yang mereka curigai itu. Kepala dusun yang gagal mencegah kemarahan warganya, bergegas menyusul diikuti Hasim di belakangnya. Sampailah mereka di rumah tersebut. Mereka berteriak-teriak memanggil nama Dirimu. Surim, keluar kau. Kalau tidak kau akan menjadi abu. Keluar kau pemuja setan. Sebelum kesabaran kami habis. Suara para warga silih berganti meminta pemilik rumah tersebut untuk keluar. Tak berapa lama keluarlah seorang pria parubaya. Ada apa kalian berteriak-teriak di depan rumahku?
Tanya pria tersebut. Segera tinggalkan dusun ini sebelum kami membakarmu hidup-hidup. Apa alasan kalian ingin mengusirku dari dusun ini? Apa kesalahanku? Sejak kedatanganmu di susun kami, banyak anak-anak yang meninggal secara mendadak. Pasti kau sudah bersekutu dengan iblis lalu anak-anak kami kau jadikan tumbal. Apa buktinya kalau aku bersekutu dengan iblis? Sebelum kau datang Jampang kami baik-baik saja. Setelah kau datang semua berubah anak-anak banyak yang meninggal secara mendadak. Itu sudah cukup menjadi bukti bahwa kaulah pelakunya. Kenapa kau diam saja kepala dusun? Kau percaya aku pelakunya? Maafkan aku Surim. Hampir seluruh warga mencurigaimu. Itu berarti mereka tidak nyaman dengan keberadaanmu di sini. Aku tidak ingin jadi sasaran kemarahan wargaku. Sebaiknya kau cari tempat yang aman untukmu. Hasim keluar dari kerumunan warga menyusul kepala desa. Fasurim. Hasim sangat terkejut. Dugaannya tidak salah. Ternyata Fasurim yang dimaksud Sarman memanglah Fasurim yang sama dengan Fasurim yang dia kenal. Hasim Darmoto. Jadi kau yang memfitnahku pada warga, agar mereka mengusirku dari dusun ini. Kau salah faham Fasur. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara kau dan warga. Mengapa kau langsung menuduhku? Jangan pura-pura tak tahu. Aku akan pergi dari sini tapi ingat satu hal Hasim Darmoto. Aku bersumpah. Akan kujadikan salah satu keturunanmu penyempurna ajian 1000 sukma. Hasim hanya diam mendengar ancaman dari Fasurim. Setelah Fasurim meninggalkan dusun Sundang, Hasim memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju desa kelahirannya. Dia akan menemui sahabat sekaligus besannya untuk memberi tahu kejadian yang menimpa anak-anak mereka. Apa tahu Allah memberikan keajaiban padanya, sehingga anak dan menantunya ada di sana. Kurang lebih 3 hari 3 malam Hasim menghabiskan waktu dari dusun Sundang menuju dusun kembang desa. Sekarang dia sudah berada di dusun kelahirannya itu. Hasim menghirup dalam-dalam udara malam yang terasa segar di kampung halamannya itu. Banyak kenangan indah bersama sahabat-sahabatnya di masa kanak-kanak. Senyuma tipis tak luput tersungging dari bibir pria yang masih terlihat gagah di usianya yang sudah menginjak angka 46 tahun itu. Hasim sudah berdiri di halaman rumah sahabatnya. Dia mengetuk pintu beberapa kali. Tak berapa lama pintu terbuka, nampak seorang pria yang setara dengan dirinya. Fasilitas cukup terkejut dengan kedatangan sahabatnya itu. Ada apa gerangan kau datang tanpa memberi kabar terlebih dahulu kawan? Suki langsung memeluk sahabatnya itu. Ayo masuk. Hasim mengikuti langkah sahabatnya memasuki rumah. Suki meminta istrinya membuatkan minuman. Sementara Suki menemani Hasim duduk di ruang tamu. Ada yang ingin aku sampaikan padamu dan Sukna, ucap Hasim membuka pembicaraan. Katakan saja Kang. Sukna yang sudah kembali dari dapur membawa minuman dan cemilan menjawab ucapan Hasim. Petik 2. Aku datang untuk memberitahu bahwa cucu laki-laki kita sudah lahir dengan selamat. Alhamdulillah. Suki dan Sukna mengucap syukur. Tapi kenapa Kang? Sukna bertanya cemas. Laras dan Argi menghilang di malam kelahiran anak mereka. Tepatnya 1 bulan yang lalu. Aku sudah mendatangi keseluruhan dusun sebelah untuk mencari keberadaan mereka tapi aku tidak bisa menemukan mereka. Aku memutuskan datang ke sini untuk memberi tahu kalian berdua. Mendengar itu Sukna langsung histeris. Sebelum kesini aku dari dusun Sundang. Di Danai aku bertemu Fasurim, dia dicurigai oleh warga telah bersekutu dengan iblis. Sehingga para warga memutuskan untuk mengusirnya dari dusun itu. Maksudnya bersekutu dengan iblis bagaimana? Suki bertanya dengan ekspresi tak mengerti.
Entahlah. Menurut pengakuan warga, Fasurim adalah pendatang baru di Dusun Sundang. Baru sekitar 2 bulan yang lalu. Tapi semenjak kedatangannya banyak anak-anak yang meninggal secara mendadak. Tanpa demam dan sakit. Warga mencurigai kematian anak-anak mereka karena dijadikan tumbal untuk bersekutu dengan iblis. Dan Fasurimlah yang mereka curigai. Bahkan tadi Fasurim sempat mengancamku. Dia bersumpah akan menjadikan salah satu dari keturunanku sebagai penyempurna ajian 1000 sukma. Apa? Jadi Fasurim sedang mempelajari ilmu ajian 1000 sukma. Apa kau mengetahui sesuatu? Hasim bertanya dengan ekspresi ingin tahu. Karena dia tidak paham akan ajian tersebut. Iya. Sukna banyak bercerita tentang ajian 1000 sukma padaku. Apa benar yang dikatakan suamimu itu? Namun, Hasim bertanya kepada Sukna. Aku sedikit banyak mendengar cerita dari Kang Fasur tentang ajian 1000 sukma. Meskipun tidak semuanya. Coba ceritakan padaku. Apa yang kau ketahui tentang ajian 1000 sukma? Dulu pernah ada sepasang suami istri yang telah menguasai ajian 1000 sukma. Ajian 1000 sukma terbagi menjadi 2. Golongan hitam dan golongan putih. Suaminya menguasai golongan hitam jauh sebelum mereka menikah. Ajian 1000 sukma golongan hitam sangatlah berbahaya. Dia seng meminta tumbal. Jika tidak diberi tumbal maka dia bisa mencelakai orang terdekatnya. Setelah menikah pria itu sangat menyesal karena mau menerima ajian itu dari pamannya. Orang yang menguasai ajian ini tidak akan mati sebelum dia menurunkan pada keturunannya. Atau orang lain yang mau menerima dengan sukarela. Atau tanpa paksaan. Suatu hari, pria itu begitu frustasi karena hampir saja mencelakakan putranya yang baru saja berusia 1 tahun. Untung saja dia masih bisa mengendalikan dirinya. Dia teringat akan ucapan pamannya sebelum menurunkan ilmu itu padanya. Dia tidak akan mati sebelum menurunkan ilmu yang dia miliki pada orang yang mau menerima dengan sukarela. Atau keturunannya sendiri. Tidak ada yang bisa mengalahkan ajian tersebut. Tapi ada yang bisa melemahkannya. Ajian 1000 sukma golongan putih bisa melemahkan kekuatan ajian 1000 sukma golongan hitam. Bahkan bisa menyerap kekuatannya menggunakan batu permata hitam. Setelah menceritakan semua kepada istrinya, istrinya memutuskan untuk mempelajari ajian 1000 sukma golongan putih tersebut. Mereka meninggalkan putranya bersama sahabatnya. Dan yang aku tahu putranya itu adalah kau Hasim Darmoto. Tanda seru. Apa? Serentak Hasim dan Fasuki bertanya pada Sukna. Iya Kang, aku baru berani menceritakan ini kepada kalian berdua sekarang. Masih ada satu rahasia lagi yang belum aku beritahukan pada kalian berdua. Oke, sampai di sini dulu ya guys, nanti aku lanjutin ke part selanjutnya. Maksi.